Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirza Ahmad Rizky dengan NIM 2204010100125. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS rekayasa perangkat lunak saya. Analisis gambar Customer Support System. Gambar ini menggambarkan komponen utama dalam sistem dukungan pelanggan yang merupakan bagian dari sistem informasi. Proses utamanya terdiri dari input, sistem atau customer support system, ada hardware, software, data, people atau manusia, ada producer, dan output. Input didefinisikan dengan data mentah yang dimasukkan ke dalam sistem. Dicontoh formulir, keluhan, barcode, tiket, dukungan. Fungsi menyediakan informasi awal untuk proses sistem. Terus komponen hardware, nih hardware. Sangat keras. Komputer, printer, server, dan perangkat input-output menyediakan infrastruktur fisik untuk memproses data dan menjalankan aplikasi dukungan pelanggan. Ada komponen utama dukungan pelanggan, software, perangkat lunak. Ini contohnya softwarenya. Aplikasi dan sistem operasi yang digunakan untuk mengelola data pelanggan, melacak tiket, mengotomatiskan respon, dan lain-lain. Contohnya CRM, Customer Relationship Management Software. Data berisi informasi pelanggan, histori layanan, tiket sebelumnya, dan lain-lain. Data yang valid dan aman sangat penting dalam pelayanan berkualitas. People atau manusia, penggunaan sistem tugas CS, teknisi IT, manajer layanan, mereka mengoperasikan sistem, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan pelanggan. Produser, aturan dan panduan operasional yang mengatur bagaimana sistem digunakan. Contohnya seperti SOP penanganan keluhan pelanggan. Output, definisi akhir. Hasil akhir dari proses sistem informasi, contohnya laporan layanan pelanggan, respon email otomatis, data statistik kepuasan pelanggan, tujuan memberikan informasi atau solusi kepada pelanggan dan pihak manajemen. Gambar ini menjelaskan dua penting dalam sistem informasi, sistem boundary atau batas sistem, otomatis boundary atau batas otomatis. Otomasi. Gambar menunjukkan bagaimana tugas dalam sistem dibagi menjadi dua bagian, manual dan otomatis. Sistem boundary definisi menunjukkan batas sistem dan lingkungan di sekitar. Fungsinya menentukan apa saja yang termasuk dalam sistem baik manual maupun otomatis. Contohnya dalam sistem layanan pelanggan, segala proses pencatatan pelaporan dan komunikasi masuk dalam sistem. Otomatis boundary. Definisi menunjukkan batas antara tugas-tugas yang dikerjakan secara manual dan dikerjakan secara otomatis oleh komputer. Fungsi menjelaskan sejauh mana sistem telah diotomatisasi. Contohnya pencatatan tiket secara otomatis oleh software CRM masuk dalam area otomatis, sedangkan panggilan telepon yang dijawab petugas masuk dalam area manual. Interaksi manusia dan komputer. Bagian manual part of system dilakukan oleh seorang manusia, misalnya pengambilan keputusan layanan pelanggan, langsung pengisian data yang tidak terstruktur. Bagian otomatisasi dilakukan oleh sistem komputer, misalnya pengelolaan data, pembuatan laporan, sistem reminder otomatis. Aspek perencanaan sistem, efisiensi proses, biaya dan anggaran, pengembangan sistem. Manfaat memahami batas, menentukan tugas mana yang diotomatisasi, meningkatkan produktivitas dengan mengurangi kerja manual, alokasi sumber daya manusia versus teknologi, menyusun
roadmap digitalisasi terhadap bertahap. Tujuan aktivitasi diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses aktivasi dalam sistem, menjelaskan urutan langkah-langkah dari awal hingga akhir termasuk pengambilan keputusan, aktivasi paralel, dan tanggung jawab per aktor. Swimline menyediakan bagian tanggung jawab antar aktor atau unit dalam proses. Pada gambar, manajer adalah pihak yang menjalankan aktivasi dalam swimline tersebut. Starting activity. Simbol lingkaran hitam penuh menandai awal dari alur aktivitas. Transition arrow menunjukkan alur atau arah perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya, menghubungkan antara aktivitas, keputusan, dan titik awal dan akhir. Activity, simbol ellipse horizontal oval menunjukkan langkah konkret dalam proses, contohnya review financial, prepare report. Ending activity, pseudo state, langkah simbol lingkaran hitam di dalam menunjukkan akhir dari suatu proses atau aktivitas. Bar, split, dan join. Simbol garis tebal horizontal. Simbol garis tebal horizontal. Split, proses dibagi menjadi beberapa aktivitas paralel. Join, menggabungkan aktivitas paralel sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Discussion activity, simbol belah ketupat atau diamond, digunakan untuk mengambil keputusan dengan cabang yes or no. Cabang akan mengikuti kondisi yang dipilih. Alternative discussion simbol, bentuk lain dari keputusan yang juga bisa digunakan sebagai alternatif penggambaran proses pengambilan keputusan. Diagram, ini adalah UML, diagram activity yang menggambarkan alur kerja kolaboratif antara 4 pihak: customer, sales personal, technical expert, sistem. Proses yang dimodelkan adalah dari pemintaan penawaran harga hingga konversi menjadi pemasaran order. Diagram dibagi menjadi 4 swimline berdasarkan pelaku proses, memudahkan identifikasi tanggung jawab tiap peran. Aktivitas customer memulai proses dengan request quote. Setelah kuota dihitung, akan direview. Jika tidak ada perubahan, accept quote as order akhir proses. Jika perlu perubahan, kembali ke sales respond. Sales respond develop note of recruitment, memutuskan apabila butuh bantuan teknis, jika ya bantuan ke technical expert, jika tidak langsung input ke sistem, enter data into system. Technical expert, jika dibutuhkan mereka akan cek rekrutmen lalu enter data into system juga. Sistem akan memproses dan calculate kuota berdasarkan data dari sales respond atau technical expert. Discussion note. Titik 2, pengambilan keputusan. Sales asks help, ya or no. Customer change recruit, yes or no. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.